Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Dwi Andini, NIM 201110503025. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan video dari PowerPoint perang salib. Yang akan saya bahas ada pengertian dari perang salib, terus faktor terjadinya perang salib, kronologi terjadinya perang salib, dan dampak dari perang salib itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari perang salib. Perang salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan yang lainnya, karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka akui. Ruang lingkup istilah perang salib ini masih menjadi pokok perdebatan. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut perang salib. Tetapi ada pula sejarawan yang berpandangan bahwa perang salib adalah semua kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utamanya. Perang salib yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 1096 sampai tahun 1271. Sejak abad ke-12 ada pula perang salib melawan orang Moro Iberia, perang salib melawan Kekaisaran Turki Utsmaniyah, dan perang salib untuk maksud lainnya termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bid'ah, dan memberantas silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Selanjutnya adalah faktor terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor agama. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke Yerusalem, ke makam Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan menganiaya umat Kristiani yang akan berziarah ke Yerusalem. Kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani itu terdengar sampai di Eropa. Rakyat Eropa menjadi gempar, gusar, dan bersedih hati, dan justru dari peristiwa ini menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Mereka bergerak bersama untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Mereka menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka itu merebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslimin atau Bani Saljuk dengan keyakinan bila berziarah ke tanah suci mendapat pahala yang besar, sudah barang tentu melepaskan dan kemerdekaan Yerusalem dari kekuasaan kaum muslimin jauh lebih besar pahalanya. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Adanya keinginan bangsa barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Faktor ekonomi pula yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapatkan tekanan, dibebani berbagai pajak serta jumlah kewajiban lainnya dari kerajaan dan gereja, sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat
memenangkan peperangan ini. Nah, di samping itu juga mereka itu berharap akan mendapatkan keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Motivasi tersebut menyebabkan masyarakat kelas rendahan di Eropa menyambut adanya seruan perang salib serta spontan dengan berduyung-duyung melibatkan diri dalam perang salib. Yang terakhir adalah adanya faktor dari politik. Posisi kunci di sekitar Asia kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam. Nah, untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium atau Konstantinopel, tidak memiliki pihak lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik Keuskupan Agung di Roma. Pihak Keuskupan Agung sendiri menyambut baik kerjasama ini karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan agama mereka. Di samping itu, sungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Karena itu, mulailah dari pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis, tetapi anehnya agenda mereka diawali dengan propaganda perang suci ke dunia Islam oleh Paus Urbanus II. Bila dianalisis, perang suci atau perang demi membela agama yang diagung-agungkan Paus Urbanus II ini tidak lebih dari merealisasikan ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai Islam. Karena sungguhnya kunci dari persoalan ini ada di Bani Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis. Dengan dari persoalan ini menerapkan kebijakan yang menyulitkan umat Kristiani untuk berziarah, untuk beribadah ke sana. Dengan demikian sejatinya tema propaganda dari perang suci Paus adalah pembebasan Baitul Maqdis, bukan perang suci ke dunia Islam. Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa pihak keuskupan sesungguhnya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuasaan gereja. Demikian pula dengan bangsawan-bangsawan Eropa tertentu memiliki ambisi politik yang tidak kalah besarnya untuk membentuk kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Selanjutnya adalah kronologi dari terjadinya perang salib. Secara global, berlangsungnya perang salib dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode pertama disebut dengan penaklukan umat Kristiani yang berlangsung pada 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan perang salib yang menggoncangkan dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan Keuskupan Agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Petrus Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye dan boleh dikatakan kampanyenya sukses menggugah emosi keagamaan masyarakat Eropa. Hasil kerja dari dua juru kampanye atau jurkam perang salib yaitu Paus Urbanus II dan Petrus Amin, maka dimulai pada tahun 1096, tepatnya musim semi. Berkumpul sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Perancis dan Normandia. Pasukan perang salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina, melalui Asia Kecil, banyak pasukan bergabung sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinahan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan Bulgaria dan Hongaria yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh Bani Saljuk. Pada perang pertama ini, rombongan
tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Reputasi pasukan perang salib ini menandakan mereka tidak dibekali pengetahuan strategi perang dan etika perang. Dalam hal ini nampaknya Paus Urbanus II dan Petrus Amin hanya membekali pasukan salib tersebut dengan kebencian dan dendam terhadap umat Islam. Hancurnya perang salib pasukan salib pertama segera disusul bangkitnya pasukan salib berikutnya. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097, kali ini tentara salib menyeberang Selat Bosor memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nisea. Selama sebulan, kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan perang salib dapat menumbuhkan Kara atau Edessa, Syria Utara, hingga Antioquia. 12 bulan Pada bulan Juni 1099 bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1999 Masehi. Di kota ini mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dan berhasilnya pasukan salib tersebut, mereka dan menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota sekitarnya. Mereka dapat membangun 4 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin 1 di Edessa, Kerajaan Latin 2 di Antioquia, Kerajaan Latin 3 yang selanjutnya periode kedua tahun 1944 sampai 1992. Yang di periode ini adalah periode di mana kebangkitan umat muslim setelah menderita kekalahan melawan tentara perang salib yang dapat menguasai Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Iman al-Din Zanki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada tahun 1946 Masehi, Imad al-Din Zanki wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh putranya bernama Nur al-Din Zanki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota pasukan Islam di sekitar Antioquia dapat dikuasai pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1164 Masehi, Nur al-Din Zanki berhasil menaklukkan kota Antioquia dan menyandera Emir Bahman III dan sekutunya Raiman III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Peperangan dilanjutkan dengan mengerahkan tentara Islam untuk membebaskan Mesir dalam tahun 1196 Masehi. Jatuhnya daerah kekuasaan tentara Kristiani ke tangan umat Islam memancing emosi tentara salib untuk mengobarkan perang salib berikutnya. Akan tetapi gerakan mereka mendapat perlawanan sengit dari pasukan Nur al-Din Zanki. Nasib pemimpin tentara salib Louis IV dan Konrad II melarikan diri dan pulang ke negerinya. Pada tahun 1174 Masehi, pasukan Islam berkabung atas wafatnya pemimpin tentara Islam terbaik, yaitu Nur al-Din Zanki, yang selanjutnya pimpinan perang dipegang oleh Salah al-Din al-Ayyubi, seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah kepemimpinannya, tentara Islam semakin berjaya. Keberhasilan pertama dicetak pasukan Islam, yaitu berhasilnya mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam dalam tahun 1187 Masehi. Masjidil Aqsa pun kembali mengumandangkan azan. Tentara pasukan salib banyak yang menjadi tawanannya. Perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin Raja Jerman Frederick Barbarossa, Raja Inggris Ricardo, dan Raja Prancis Philip August.
Pada pertempuran ini, Raja Fildik tewas, sedangkan Philip dan Ricardo berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur dan menyusun strategi, sementara pasukan Salib tidak berhasil. Memasuki kota suci Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192. Keunggulan pasukan Salib di Akka belum dapat memuluskan jalan mereka untuk datang segera membebaskan Baitul Maqdis, sebab mereka masih harus melalui perjuangan yang sangat berat menghadapi tentara Islam yang senantiasa menggalang kekuatan. Di samping itu, tampaknya Raja Ricardo merasa berat dan jenuh melanjutkan peperangan dan memilih menaruhkan gencatan senjata melalui surat. Maka pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi lahirlah apa yang disebut dengan Sulh al-Romlah yang berisi kedua kesepakatan, yaitu yang pertama, daerah pantai sekitar Akka di dalam kekuasaan Perang Salib. Yang kedua, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jemaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Yang terakhir adalah periode ketiga 1193 sampai 1291 Masehi. Skala prioritas pasukan Islam pada periode ini adalah menguasai Mesir. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan, sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur, sekarang menjadi Indonesia. Beberapa tahun setelah pasukan Perang Salib berhasil menduduki Konstantinopel, pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Di tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara Salib Fredrik mengadakan perundingan damai dengan Al-Malik Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara Salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka Baitul Maqdis kembali ke pangkuan tentara Salib, pasukan Salib, dengan Fredrik II sebagai rajanya. Tetapi setelah melalui beberapa pertempuran melalui tentara Salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, Al-Malik Al-Soleh, putra Al-Malik, pada tahun 1247 Masehi. Perlawanan tentara Salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik pada tahun 1263 Masehi. Al-Malik Al-Zahir Baibars berhasil menaklukkan kota-kota Kaisarea dan Akka. Keberhasilan yang sama juga terjadi dalam menaklukkan Yufa dan kota Antioquia yang merupakan benteng pertahanan tentara Salib pada tahun 1271 Masehi. Perjuangan Barbars dilanjutkan oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Lazikiyah dan Tripoli dapat ditaklukkan dalam tahun 1289 Masehi. Di tahun ini pula Sultan Qalawun mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai oleh tentara Salib. Namun dia meninggal sebelum usahanya tersebut berhasil. Usahanya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ashraf Khalil yang berkuasa dalam tahun 1290 sampai 1293 Masehi. Pada tanggal 5 April 1291 Masehi, ia menyerang dan mengepung kota Akka dan berhasil menguasai kota tersebut. Dan selanjutnya kota-kota yang dikuasai tentara Salib termasuk Baitul Maqdis. Tanggal 14 Agustus 1291 Masehi, kekuasaan tentara Salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara Salib selanjutnya melarikan diri melalui jalan laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Ciprus.
Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh tentara Islam pada periode terakhir ini sangat didukung oleh pimpinan perang yang tangguh dan berani. Beberapa tentara Islam yang terakhir yaitu Malik Al-Kamil, Soleh Al-Kamil, Sultan Kelaung, dan Ashraf Khalil berhasil memberikan kekalahan pasukan salib. Di samping itu, tentara Islam juga merupakan pasukan-pasukan yang telah terlatih di medan perang. Dan yang terakhir adalah dampak dari perang salib. Di Eropa, keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Di bidang politik, bertambahnya wilayah Bizantium sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Yang kedua, di militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik peperangan yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negaranya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggangi kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan menggunakan alat-alat rebana dan gendang untuk memberikan semangat kepada pasukan militer di medan perang. Dan yang selanjutnya di bidang perindustrian. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya seperti kain muslin, satin, dan demas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Yang keempat, di bidang pertanian, sistem pertaniannya yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur, di wilayah Islam, seperti irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam termasuk gula. Yang kelima, ada perniagaan. Orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli karena sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 pula telah mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.